Baru kali ini tahu ada laut yang disertifikat. Padahal pemberian hak atas tanah di ruang laut itu melanggar prinsip hukum. Kenapa sertifikat HGB tetap bisa diterbitkan? Padahal ngurus sertifikat hak guna bangunan, prosesnya bisa dilihat persyaratannya. Siapa nih petugas yang ngukur di lautan? Yang nyatet sampai ngeluarin peta bidang itu siapa? Nggak habis pikir, asli. Kalau memang ada dan terbukti cacat hukum, harusnya langsung dibatalkan Pak Menteri. Batalin Pak, ilegal. Anggaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Book. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Gimana kabarnya? Semoga sobat selalu sehat, selalu diberi rezeki yang berkah. Amin. Di kesempatan kali ini masih membahas tentang pagar laut, dimana ini tentang masalah sertifikat HGB. Awalnya Menteri KKP Kelautan dan Perikanan itu bilang tunggu dulu bahwa itu menjadi bukti, tapi netizen atau warganet sudah menyebar hasil investigasinya bahwa laut itu udah dikapling-kapling dan memang udah ada sertifikat HGB. Nah, akhirnya Menteri KKP Wahyu Trenggono itu rilis pers dan menyatakan ya ada HGB-nya gitu. Dan penasaran sih respon Kementerian ATR BPN yang pastinya ya masalah sertifikat pasti kalau BPN ya yang namanya pertanahan negara yang mengeluarkan. Yuk kita lihat, kita simak video itu. Nah ini Menteri AP ya, Wahyu Trenggono, dia menerangkan bahwa begini cara kerja pagar misterius menyulap laut menjadi daratan. Anggaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Gimana menurut sobat semua cara reklamasi alami? Padahal kan
Kalau secara logika, daratan aja bisa terkikis habis oleh lautan. Nah, hanya dengan pagar bambu akhirnya menjadi daratan alami. Kalau kalau mungkin pendangkalan iya, tapi belum tentu menjadi daratan alami. Butuh bertahun-tahun atau butuh sangat lama ya kalau ini. Nah, ini kembali lagi lah ke tanggapan sobat semua yang paham tentang cara kerja pagar bambu itu maksudnya untuk apa? Emang untuk cupping atau untuk menampung sedimentasi yang barusan syarat kerjanya menurut Pak Menteri ya. Kita lanjut aja lah. Nah, ini Menteri ATR atau BPN ungkap ada 263 sertifikat HGB di kawasan pagar laut Tangerang. Punya siapa ya? Baru kali ini tahu ada laut yang disertifikat. Padahal pemberian hak atas tanah di ruang laut itu melanggar prinsip hukum. Kenapa sertifikat HGB tetap bisa diterbitkan? Padahal ngurus sertifikat hak guna bangunan, prosesnya bisa dilihat persyaratannya. Siapkan dokumen yang diperlukan, datang ke kantor BPS setempat, ambil nomor antrian, tunggu dipanggil oleh petugas loket, serahkan berkas dan formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani. Petugas akan memeriksa berkas dan meminta mohon untuk membayar biaya pendaftaran. Tunggu proses pemeriksaan tanah, ambil sertifikat HGB di loket yang telah ditunjuk. Nah, ini dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan pengambilan yang lain, kembali permohonan, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, bukti perolehan tanah, surat izin penunjukan penggunaan tanah, proposal rencana penguasaan tanah, fotokopi SPP TPWB tahun berjalan, bukti SPP, bukti bayar yang memasukkan pendaftaran. Nah, ini bukti perolehan tanah, surat izin penunjukan penggunaan tanah. Nah, ini harus dikawal ya. Jadi itu lautan gitu. Bukti perolehan tanahnya dari mana aku bisa keluar HGB ya, guys. Hancur tenan. Nah, iya. Siapa nih petugas yang mengukur di lautan? Yang nyatet sampai ngeluarin peta bidang itu siapa? Nggak habis pikir, asli. Ya jangan habis kalau pikir memang lah. Ada dan terbukti cacat orang hukum, nggak pakai pikiran sekarang Pak ya. Menteri. Batalin Pak. Iya. Ilegal berarti. Ilegal. Status HGB. Ya ilegal. Status HGB-nya. Oh nggak. Bayang yang ukur-ukurnya sambil renang gitu ya. Sambil renang tarik-tarik meteran kan. Nah, ini ya, ternyata pejabat yang bersangkutan benar-benar mafia. Sertifikat HGB pagar laut dikeluarkan oleh Hadi Cahyanto. Dubai. Lo semua udah pada tahu kan soal pagar laut yang ngebentang sekitar 30 km di pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Hal ini sempat bikin heboh satu Indonesia. Jadi pagar laut yang udah dilihat sama para nelayan dari bulan Agustus tahun 2024 tersebut ternyata udah bersertifikat HGB atau hak guna bangunan, guys. Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Bapak Nusron Wahid mengatakan sertifikat hak guna bangunan di wilayah perairan yang sudah dipasangi pagar bambu kawasan Tangerang tersebut udah terbit dari tahun 2023. Saat itu Menteri ATR dijabat oleh Bapak Hadi Cahyanto. Jadi pemagaran laut tersebut udah dijalankan sejak masa kepemimpinan Jokowi dan Menteri ATR yang dijabat oleh Bapak Hadi Cahyanto. Pada masa inilah sertifikat HGB keluar untuk pagar laut tersebut karena komunikasi publik yang kurang baik dari pemerintah menyebabkan kondisi yang carut marut di masyarakat. Kalau udah kayak gini Presiden harus turun tangan nih buat selesai ini, guys. Zaman Jokowi itu komunikasinya kurang bagus ya ke masyarakat sehingga terjadi ya kayak sekarang. Coba kalau misalnya emang komunikasinya bagus dan ini nggak bakalan kayak gini ya. Jadi emang waktu zaman Jokowi itu
komunikasinya itu malah di backup oleh buzzer-buzzer. Jadi akhirnya orang yang berpikir logika, yang berpikir penuh logika, berpikirin itu akhirnya ya diarah kemana-mana. Jadi pikiran suuzon itu terlalu dibiarkan gitu ya. Nah ini dengan kejadian kayak sekarang ini ya, pemerintah sekarang kan akhirnya jadi kena getahnya ya. Sampai kemarin sempat yang disalahin kan AHY, tapi akhirnya warganet atau masyarakat memilah lagi, ternyata emang keluar sertifikat itu pas lagi intinya Hadi Cahyanto itu ya. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu udah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagernya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Masa tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini. Ini biayanya mahal. Udah dihitung-hitung, ada yang hitung katanya 12, berapa miliar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini. Kita ini dari Komisi 4 sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada. Segitu. Nah iya, kita itu pengen mensejahterakan masyarakat nelayan. Dia bisa membangun sampai 12 miliar kayak gitu dengan swadaya. Ya, logikanya di mana ya? Ini kadang para buzzer atau para yang mendukung bayaran itu ya lucu juga sih kalau untuk menutup-tutupi suatu ini tuh kadang logikanya nggak masuk gitu ya, lucu tapi dipaksain supaya itu tuh berlogika salah ya. Nah ini yang lucu tuh gitu. Ini Muslim Wahid. Poin kedua yang ingin kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Semesta Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang
atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana, siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam. Nah ini ya, itu bagus ya pemerintah sekarang ini. Begitu ada yang tersebar tentang data-data kayak gitu, diklarifikasi dan ternyata benar, sehingga jelas bahwa itu bukan hoax. Beda kalau sebelum-sebelumnya, begitu ada yang share kayak gitu, ya diserang bahwa itu tidak valid atau tidak, ini pasti ditutup-tutupin, sehingga ya itu pandangan-pandangan cara berpikir kita itu liar dan seuzon akhirnya. Nah kalau sekarang udah clear menjelaskan bahwa yang bersebaran di sana itu ya asli, nyata, bukan hoax ya. Dan ternyata ya ada PT-nya juga. Kalau kita kemarin percaya sama kepala desa Kohot atau staf desanya Kohot bahwa ya tidak tahu tentang itu, masa tidak tahu, ternyata kan barusan juga paling ada di tempat Kohot juga kan. Jadi nggak mungkin seorang kepala desa, seorang staf desa tidak tahu pembuatan HGB dan sertifikat tersebut, SHM tersebut. Nah, ini ya patut dipertanyakan juga tuh kepala desa sama staf desa yang bilang itu apalagi staf desanya yang bilang itu swadaya ya, swadaya masyarakat, dan ternyata emang HGB dan SHM itu ada di daerah-daerah itu yang paling banyak. Harus pertanyakan juga ya. Ketiga, poin keempat, manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, maka harus perintah pengadilan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur. Betul, juru ukur lah. Juru ukur lah. Masa kok orang BPN itu pasti ngukur-ngukur dulu, wes sambil berenang gitu. Sambil berenang mengukur. Nah itu sobat ya. Jadi ternyata pagar laut itu udah ada SHGB, bahkan katanya udah ada SHM ya, 17 berapa gitu bidang lah. Nah inilah komunikasi yang pemerintah kita menurut saya pribadi bagus ya,
Jadi ada permasalahan itu dijelaskan, yang mana hoax, yang mana tidak gitu kan. Walaupun ya ini nanti ya kamar tuh ya nanti adalah lah, kita nggak tahu lah. Kayak tadi kan PT itu disebutin PT-nya apa, dan nanti pemiliknya siapa bisa dilihat di AHU. Nah, itu nanti lain lagi lah urusan hukum. Yang penting benar kata Pak Khalid bahwa itu adalah siapa yang membangun dan nggak mungkin itu swadaya ya. Jadi justru yang bilang itu swadaya itu justru dia memtraining dan menyebarkan hoax. Alih-alih menghapuskan hoax, padahal dia sendiri yang membuat hoax ya. Tanpa iya, walaupun misalnya menyebarin hoax juga, kadang mereka bisa menunjukkan data-data sih, data-data buatan ya. Makanya sekarang itu suatu berita, suatu informasi emang perlu dikaji ulang ya. Tidak semuanya yang kita anggap percaya, kadang yang mengeluarkan suatu kebohongan. Tapi yang dianggap itu bohong, siapa sangka ternyata ya itu asli. Kayak gitu ya. Juga berita yang sekarang tuh kayak gitu ya. Gimana tanggapan sobat semua tentang video ini? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.